Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kurang kedengaran suaranya. Sekali lagi, Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Pasti luar biasa. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Segala puji, sembah, syukur hanya bagi-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Karena kasih setiamu, karena anugerah-Mu, kami ada di tempat ini Tuhan. Bukan karena kuat kami, tapi karena kerinduan ingin berjumpa
Di dalam nama Yesus kami mau bersorak-sorai bagi Bapa. Haleluya, amin. Siap memuji Tuhan sama-sama? Berikan kemuliaan buat Tuhan. Dia adalah Tuhan yang terlalu besar. Setiap perlindungannya, Dia adalah Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Dari setiap juru manapun Tuhan Yesus
sungguh maha dahsyat dan Dia bisa melakukan setiap perkara kita. Amin. Lambaikan tangan. Sekali lagi kita ucapkan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Sekarang boleh ikuti saya. Kalau saya bilang Allahku dahsyat, kita kembangkan tangan kita. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Bisa? Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau persembahan dulu untuk KSP, Kas sosial. tugas sosial. Misi. Sorry, misi. Maaf, tugas misi. Petugas kolektan saya persilakan. Jikalau bukanlah Tuhan yang
tidak ada kekuatan melebihi kekuatan Tuhan. Karena semua pada runtuh, semua pada berlalu, tetapi hanya firman-Mu yang kekal selama-lamanya. Di hari ini kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Mari Roh Kudus berbicaralah kepada kami semuanya sehingga kami dapat menangkap seluruh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, pengurapan-Mu turun atas kami dan bibir tanah liat hamba-Mu ini. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memegangnya. Dalam nama Yesus, semuanya siap dengar firman, katakan Amin. amin. Shalom semuanya. Mari saudaraku, pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang sesuai dengan tema, yang berkenaan dengan tema. Saudara, mari kita buka 1 Samuel pasal yang ke-17. Saya minta sigap ya, segera. 1 Samuel 17 ayat 31 sampai yang ke-39. Sudah ketemu? Ya, tolong. Kita akan bergantian membaca. Saya membaca lebih dulu ayat 31, nanti kita bergantian. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukan kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Then David said unto Saul, let no man prevail because of him. The servant will go and fight with this Philistine. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. David said to Saul, the servant used to keep his sheep, Goliath unprepared. Maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. The servant has killed both the lion and the bear, his uncircumcised strike. One of the king is the lion, the son is the living God. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Nah, saudara, mari kita sama-sama simak ayat-ayat di dalam pasal ini. Kita tahu bahwa kita sedang menghadapi raksasa-raksasa yang ada di sekeliling kita, termasuk situasi dan kondisi yang sedang terjadi hari ini. Tidak ada satupun yang memprediksi bahwa sampai hari ini itu masih berlangsung. Kesulitan, kesukaran gara-gara corona ini berlangsung sampai hari ini. Gak ada sebelumnya yang memprediksi. Tetapi kita tahu memang itu semuanya diizinkan Tuhan untuk membuat orang Kristen sadar bahwa kita hidup itu bukan enak-enak saja atau jalan bertaburan bunga. Nah, saudara, bagaimana cara atau strategi menuju kemenangan atau strategi menuju menang? Yang pertama, kalau kita melihat di ayat ini, ketika Daud datang di situ, dia menghadap Saul karena orang-orang mendengar perkataan Daud yang berani. Saudaraku, Daud berkata kepada Saul, hal yang pertama yang strategi untuk menuju kepada kemenangan itu, janganlah tawar hati, saudaraku. Nah, tawar hati ini, saudara, berarti tidak panas, tidak dingin, suam-suam, tidak asin, tidak manis,
Itulah sebabnya dia datang kepada Saul dan berkata, Tuan, tolong janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Janganlah seseorang yang hadir pagi hari ini menjadi tawar hati karena kesukaran, karena kesulitan, karena coronavirus, karena perubahan-perubahan yang ada. Jangan tawar hati. Karena ketika tawar hati, saudaraku, Amsal 24 ayat 10. Kita baca ya. Kita baca Amsal 24 ayat 10, saudaraku. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Coba. Jadi benar-benar tawar hati ini berbahaya. Dan ini caranya setan untuk membuat orang Kristen itu lemah. Tiba-tiba kita tidak berdaya karena kita tawar hati. Banyak perkara, bukan saja keadaan, kadang-kadang keluarga kita, kadang-kadang pasanganmu bisa membuat engkau tawar hati. Tetapi dengan baik-baik pagi hari ini, bahwa semua intimidasi, kesulitan, hal-hal yang tidak sama dengan firman, tolak itu dan jaga hatimu untuk engkau mempunyai iman, percaya kepada Yesus lebih daripada semuanya. Kadang-kadang penyakit yang kita alami, kadang-kadang kesulitan yang kita alami itu membuat kita tawar hati. Kadang-kadang doa yang belum dijawab sehingga kita harus menghadapi masalah itu membuat saudara dan saya tawar hati. Tetapi dengan baik-baik pagi hari ini, jangan engkau tawar hati. Karena Amsal berkata, apabila kita tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Berarti kita pasti kalah kalau sudah begitu. Kita dikalahkan. Itulah sebabnya jaga hatimu. Jangan tawar hati. Saudara, yang kedua, saudara, harus ada keberanian di dalam hidup kita. Ini ada di ayat 35. Coba perhatikan. Saudara, Daud berkata kepada Saul, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku lari atau apa itu? Lalu saudara, ketika saudara dan saya menghadapi masalah, saudaraku, Daud berkata kepada Saul, ketika singa atau beruang itu menggigit salah satu dari dombaku, maka aku mendatangi, mengejarnya, menghajarnya. Waduh, kok bisa? Daud pada waktu itu masih umur berapa, saudara? Dia masih 17-18, pipinya masih kemerah-merahan, masih lulus SMA. Kenapa kakak-kakaknya yang tinggi besar yang disekolahkan ke tanah tidak berani? Saudara, karena Daud sudah terlatih. 2 Timotius 1 dikatakan bahwa dia tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang memberikan kekuatan, membangkitkan kekuatan, ketertiban dan kasih. Yang ditaruh di dalam diri kita itu bukan roh ketakutan. Saudara dan saya tidak mampu, tetapi roh yang ada di dalam diri kita, yaitu roh Yesus Kristus, itu yang memampukan saudara dan saya untuk bergerak, untuk melangkah. Karena apa? Kita percaya bukan karena melihat, tapi kita percaya. Kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Saudaraku, ketika iman kita rontok tawar hati, dia sudah gak bisa percaya apa-apa lagi. Orang yang tawar hati itu gak bisa percaya. Udah gak bisa percaya. Udah lihat itu. Ketika pasangan suami istri yang satunya ada tawar hati, dia gak akan bisa percaya kepada pasangannya. Gak akan. Alah, embel. Pernah ngomong gitu? Pada pasanganmu? Ya karena hatimu tawar. Pondok buelah saya cinta. Pret, ganti saya ngomong. Orang kamu dibilang bel pada pasanganmu, itu kan hati tawar. Saudaraku, nah Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Ini terbukti dari Daud yang berkata mengulang-ulang perkataan. Lihat tuh ayat 30. Lalu lalu berbalik lagi daripadanya ini Daud berbicara dengan kakaknya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Berarti Daud tuh berulang-ulang tanya kepada orang-orang yang ada di situ. Siapa tuh orang yang gak bersunat ini berani-beraninya dia
supaya mengulang-ulang firman Tuhan itu membuat orang-orang yang hidup dalam keadaan rohana itu risih, saudara. Oh, apa tuh kamu tuh ngomong firman iya, kalau enggak, dan buktinya mana? Wong ini padahal kayak gini, terlalu banyak, saudaraku. Padahal ketika kita mengulang-ulang perkataan firman, mengulang-ulang firman Allah itu berarti menguatkan iman itu timbul dari mendengarkan firman. Coba bayangkan saja, saudara dan saya mendengar firman seminggu sekali atau seminggu 2 kali, 3 kali. Sedangkan saudara dan saya lihat sinetron tiap hari jam-jaman sampai hafal tayangannya. Nah, iman kita tuh iman yang di mana, saudara? Coba perhatikan, saudara. Itulah sebabnya perlu Daud mengulang-ulang, dia memasukkan kekuatan di dalam dirinya. Dia punya roh keberanian, makanya dia berkata, ketika singa beruang itu datang, hamba-Mu ini mengejar, menghajar dia. Dan kalau sampai dia mendatangi hamba-Mu, dia tidak sembunyi. Kita berkata dia nggak sembunyi, dia nggak menghindar dari masalah. Halo, wis kowe lah timbangan repot wis gah. Daripada ribut terus tak ngalih. Ini tipe orang-orang yang kayaknya rohani padahal enggak. Kita berkata di sini, maka aku akan menghajarnya dan melepaskan domba itu. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, jadi bukan dombanya lagi yang diserang. Apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku lari. Aku tinggal sajalah. Aku kembali ke rumah ayahku yang aman. No, Daud berkata, aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Saudara pernah berpikir dan bahwa singa yang dihadapi Daud itu punya gigi, punya taring, cakarnya juga tajam, bukan singa ompong. Itu kan iblis yang sudah dilucuti sejak Yesus mati di atas kayu salib. Dia sudah tidak punya senjata, dia hanya bisa mengaum dan menelan. Makanya kita berkata menelan, karena kekuatannya sudah dilucuti oleh Tuhan. Kolose pasal 2 ayat 15. Dia bahkan dijadikan tontonan umum. Dan ini diberitahukan kepada saudara dan saya yang hidup di dalam perjanjian baru, bahwa Yesus sudah memenangkan pertempuran. Saudara dan saya tidak perlu takut lagi. Kalau saudara dan saya harus mati, berarti itu kita ketemu dengan Tuhan. Kita ketemu dengan Yesus dari muka ke muka tanpa selubung, sehingga membuat saudara dan saya kuat. Kita bisa mempunyai keberanian. Kenapa? Kematian pun tidak bisa menghadang kita. Ketika seseorang sudah mempunyai iman seperti ini, saya tahu setan harus menyingkir dari hidup kita. Setan harus menjauh dari keluarga kita, karena kita tidak takut mati. Daud nggak takut mati, karena dia tahu Allah yang disembahnya adalah Allah yang sanggup menolong dia. Seperti Sang Mesa berkata, aku tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa. Tetapi seandainya sekalipun Allah tidak menolong kami dengan baik-baik, Tuanku, bahwa kami tetap tidak akan menyembah patung itu. Mereka sadar bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang berkuasa. Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah. Dia sanggup menolong saudara dan saya. Tapi kalau sekalipun dia tidak menolong saudara dan saya, berarti dia membebaskan kita dari sebuah kesukaran, dari sebuah keberatan, dan membuat kita bertemu di surga dengan sukacita. Saudara, ini yang membuat setan bingung ketika seseorang Kristen, ketika seorang yang percaya kepada Yesus mempunyai kepercayaan seperti ini, gemetar dia. Bayangkan saja yang ditakuti manusia kematian. Kematian itu ditakuti manusia. Kalau hal ini orang percaya Yesus pun tidak takut, dia mau apain kepada kita? Mau bikin kita ekonomi kita merat-marit, mau mati aja kita tidak takut. Kalau toh saya harus makan nasi sama ikan asin, ya saya lalui lah dengan sukacita, asal hati bersukacita. It's okay, saudaraku. Bukan sebulan saya ngalami itu, bertahun-tahun saya ngalami itu, dan dia tidak bisa merontokkan kepercayaan saya. Karena saya tahu kita harus menangkapnya. Kesadaran akan Tuhan dan kepercayaan itu kuat di dalam diri Daud, karena Daud mempunyai pengalaman. Saudaraku, Allah itu perlu kita kerjasama dengannya. Allah menyediakan, kita yang mengambil. Allah yang berfirman, kita yang percaya dan melakukannya. Allah berfirman, Allah menyembuhkan, tetapi harus ada iman yang bisa diajak kerjasama, harus ada pribadi yang mau diajak kerjasama oleh Tuhan. Allah sudah sediakan semuanya.
Itulah sebabnya bagi hari ini saudara mempunyai kepercayaan kepada Tuhan penuh dan keberanian itu muncul. Dan saya percaya ketika saudara dan saya fokus kepada Tuhan. Daud itu fokusnya Tuhan. Yang ngomong sama Saul, Tuhan, tahu hambamu ini udah terbiasa, gak perlu ragu, gak perlu takut Tuhan. Coba bayangkan Saul tidak menemukan satu orang pun di Israel, sekian juta, tidak ditemukan orang yang berani. Bahkan dia sendiri takut. Dengan perkataan intimidasi yang 40 hari 40 malam. Karena saudaraku, setan kalau mengintimidasi saudara dan saya itu nggak seminggu, kadang-kadang 40 hari 40 malam dia perdengarkan kata-kata negatif, kata-kata kutuk, kata-kata yang gak pas, sehingga membuat saudara dan saya lumpuh ketika engkau dan saya tawar hati. Itulah sebabnya kuatkan kepercayaan, jangan tawar hati. Dan yang terakhir, Daud itu adalah orang yang berjalan dalam otoritas. Daud sudah menceritakan kepada Saul, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunak itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Coba, ini kalau orang tidak punya keberanian, nggak mungkin. Nah, keberanian muncul dari mana? Dari iman. Iman muncul dari mana? Dari mendengarkan firman. Saya tahu fakta itu nggak bisa dipegang, karena fakta itu masih bisa berubah. Ya, fakta itu yang mendekati kebenaran, tapi kebenaran nggak akan berubah. Ketika saudara dan saya berjalan dalam kebenaran, jangan takut, karena kebenaran akan menopang hidupmu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup, bukan Daud. Dia merasa Daud, waduh, kalau begini nih, nama Tuhan dipermalukan. Kalau sampai, nah ini penerapannya, kalau sampai aku tidak mengasihi musuhku, nama Tuhan dipermalukan. Kalau sampai aku karakterku tidak berubah, nama Tuhan dipermalukan. Kalau sampai hidupku tidak mengasihi orang lain, nama Tuhan dipermalukan. Pernahkah saudara berpikir seperti itu? Kalau sampai aku tidak menjadi berkat di keluargaku, nama Tuhan dipermalukan. Pernah enggak? Atau saudara tidak hanya berkuar-kuar di luar saja, tapi di dalamnya kita berantakan, gak karu-karuan. Kata berantakan ini saya dapatkan dari cucu saya. Kalau sudah ngomong, coba ini rumah, berantakan semua. Wah, dengan power yang kuat, dia akan ngomong kata berantakan. Seringkali kita pengen orang lihat kita kuat, padahal di dalamnya kita tawar hati, kita rontok, kesulitan, kesukaran menghadang kita menyerah. Saya perempuan, saya tahu saya lemah, saya tahu saya tidak kuat mengangkat galon sekarang ini, umur sekarang ini, galon yang aqua yang besar itu saya sudah gak kuat mengangkat lagi. Saya ngerti kelemahan saya, tetapi saya tidak mau menyerah dengan kelemahan itu. Kalau fisik saya lemah, tapi roh saya harus menyala-nyala. Saya perempuan, tapi di dalam alam roh saya bisa bersikap seperti laki-laki. Makanya Rasul Paulus berkata, berdirilah kuat seperti laki-laki. Ditujukan kepada siapa ini? Kepada perempuan-perempuan. Berdiri, jangan menyerah dengan keadaan. Suamimu gak beres sedikit, ngambek, nyerah. Saya bilang, kita bukan perempuan yang diciptakan dari tanah, kita diciptakan dari tulang. Maka saudara dan saya harus lebih kuat lagi, dengan baik-baik. Biar hatimu dan hatiku berduka ketika karakter kita tidak seperti Kristus, ketika sikap kita tidak seperti Kristus, ketika saudara tidak menjadi laki-laki yang menjadi kepala keluarga yang baik, menjadi ayah yang baik, menjadi sahabat bagi istrimu. Berduka citalah engkau. Kalau engkau perempuan, engkau patut berduka cita ketika engkau tidak bisa mentaati firman Allah, atau mentaati suamimu yang hidup dalam kebenaran firman Allah. Ketika engkau tidak bisa menjadi ibu yang baik, ketika engkau tidak bisa menjadi istri yang baik, berdukalah. Banyak orang Kristen berduka dalam hal yang salah. Ketika saudara berduka cita karena Roh Kudus, saya tahu Allah yang berkuasa pasti menolong saudara dan saya. Dia melakukan firman-Nya. Yang terakhir berjalan dalam otoritas, yaitu ada di ayat yang ke-37 bagian terakhir. Pula kata Daud, Tuhanlah yang melepaskan aku dari cakar singa. Lihat itu kata-kata imannya, dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Nah, ini saudara yang namanya berjalan dalam otoritas. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan
menyertai-Mu. Ini kita sebagai orang percaya harus berjalan dalam otoritas, karena Allah itu sudah menaruh otoritas di atas kita. Daud tidak akan pergi dengan iman, dengan kekuatan, kecuali Saul yang takut. Saul itu takut, Daud yang berani, tetapi Daud tahu otoritasnya di atasnya itu adalah Saul rajanya. Makanya dia menghadap, dia bercerita kepada otoritas yang ada di atasnya, dia menceritakan Allah yang besar. Sebenarnya Daud lagi berbicara kepada Saul, ingat yang mengurapi kamu itu Tuhan semesta alam. Istilahnya seperti itu, tapi Saul tuh gak ngeh. Tetapi Daud tetap dia datang pada Saul dan dia memerlukan kata-kata Saul, pergilah kamu karena Tuhan menyertai kamu. Ini yang ngomong kepada Daud orang yang tidak berani seperti dia, tetapi Daud tahu bahwa dia harus menundukkan diri kepada otoritas. Tunduk kepada otoritas itu susah bagi daging kita, saudara. Ini harus diremukkan. Tetapi dengan baik-baik, ketika saudara dan saya tunduk kepada otoritas, kita memerlukan berkat otoritas. Anak muda, engkau memerlukan berkat dari orang tuamu. Siapapun orang tuamu, sebejat apapun orang tuamu, kalau engkau dikutuki oleh orang tuamu yang bejat, maka kutuk tidak akan bisa mengenang. Tetapi berkat yang keluar dari orang tuamu, itu tetap engkau butuhkan. Engkau yang punya pimpinan, tunduklah kepada pimpinanmu. Engkau masih memerlukan berkat. Ini loh yang namanya bapak-bapak, saya sadarkan, berkati anak-anakmu. Nah, kecuali bapaknya nggak sadar pingsan terus, ya ibunya yang berkati. Berkati anak-anakmu, tumpangi tangan dia. Ketika saya melakukan ini, saya pulang kemarin, saya baru sadar. Saya hanya berdoa kadang-kadang buat anak saya, menantu saya, dan saya doakan semuanya. Saya tumpangi tangan, tapi si kecil ini enggak. Ketika saya kemarin tumpang tangan, dia lihat saya dan terperangah. Dia mendengarkan ucapan saya, apa yang saya ucapkan kepada cucu saya. Dia dengar baik-baik, dan dari matanya saya melihat dia kaget. Tetapi saya tahu di alam roh ada satu connect yang kuat, sehingga saya tahu dia mulai mengerti, sekalipun dia belum bisa mengucapkan dengan kata-kata. Karena saudaraku, murid-murid Tuhan Yesus pun berjalan di dalam berkat Tuhan. Saudara, waktu saya tidak ada, tapi saya tahu kalau saudara dan saya menangkap firman Tuhan ini, strategi untuk menuju kemenangan ini, engkau tidak tawar hati, engkau tidak takut, dan juga tidak memberontak. Maka saya percaya mujizat terjadi untuk saudara dan saya. Mari kita berdiri bersama. Saya tidak tahu seberapa banyak saudara yang tawar hati pagi hari ini. Mungkin kesulitan, mungkin kesehatan. Ada banyak hal yang bisa membuat saya juga tawar hati, tapi saya tidak memilih untuk tawar hati. Mungkin juga ganjelan, mungkin juga hal-hal yang belum terselesaikan dari 2020. Ada banyak perkara yang belum kita dapatkan atau belum tuntas. Bapak itu cuma tipu daya setan untuk membuat hatimu dan hatiku tawar. Apa yang saudara responi? Nah, mulai sekarang berdiri. Tuhan sedang mencari seseorang yang berdiri, yang mau mempertahankan reruntuhan tembok itu, saudaraku. Dan kalau dia dapati hidupmu dan hidupku, maka saya tahu keluargamu diselamatkan, ekonomimu diselamatkan, kesehatanmu diselamatkan, anak-anakmu diselamatkan, semua diselamatkan, bahkan seluruh kota diselamatkan. Ketika Tuhan mendapati satu orang yang mau berdiri mempertahankan reruntuhan tembok. Mari, angkat hatimu, arahkan matamu, berfokus kepada Tuhan saja, jangan kepada masalah. Kalau kau pagi hari ini berbicara, berkata, Tuhan tolong aku dan pegang tanganku, karena kayaknya aku sudah menuju ke tawar hati. Saya mohon saudara jujur dan mengadakan tangan kepada Tuhan, berkata, tolong aku Tuhan dan pegang. Tuhan, Engkau yang aku sampaikan, yang aku beritakan adalah Tuhan yang besar, yang melebihi semua kuasa di surga dan di bumi. Itu ada padamu Tuhan, dan Engkau Yesus yang memegangnya. Pagi hari ini hamba bawa umatmu kepadamu, dan
jalannya. Ku ingin Kau Tuhan, Raja inilah-Mu keluar dari hati kami. Mas Merah dan Permata sekarang ini Kau paksakan tidak ada artinya lagi. Aku bersyukur Tuhan, tidak lagi bisa menjadi kebanggaan kami. Ku ingin lebih dekat, bawa kami bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia kepadamu. Aku tahu bahwa Engkau sedang bekerja dan Engkau sedang membebaskan kami. Engkau sedang mengangkat iman percaya kami sehingga hidup kami diubahkan. Dalam nama Yesus, kami mengalahkan dunia dan isinya ketika iman kami terus bertumbuh, berkembang, dan bertambah-tambah tiap hari. Terima kasih Tuhanku yang besar, Tuhanku yang dahsyat, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menolong kami, dan Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, mari kita akan tutup dalam doa. Kita bangkit berdiri bersama. Kita akan berdoa untuk celengan ini. Jangan lupa kita nyelengi dari Senin sampai Sabtu, entah 1.000, entah 2.000, entah lebih. Nanti hari Minggunya kita bawa ke gereja untuk pembiayaan operasional gereja. Mari kita angkat tangan kita. Bapak Ibu Saudara telah mendengar firman Tuhan bagaimana Daud dengan keberanian menyerahkan diri tunduk pada otoritas, bisa mengalahkan, menumbangkan raksasa. Ketika engkau pulang dari gedung ini, saudara mempercayai bahwa Allah seperti menyertai Daud, demikian Tuhan menyertai saudara dan saya. Berkat Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus dan kuasa perlindungan penyertaan Roh Kudus, Anda menyertai saudara dan saya hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya.